Malam itu lampu kristal restoran terlalu terang untuk menyembunyikan penghinaan. Aku duduk di ujung meja, gaun biru laut yang kupilih sejak seminggu lalu tiba-tiba terasa seperti kostum badut. Bagas mengangkat gelas wine, pipinya memerah karena alkohol, matanya berbinar ke arah mamanya. "Amara?" dia bilang sambil tertawa. Suaranya memenuhi ruangan. "Dia cuma di rumah doang. Nggak ngapa-ngapain. Untung aku yang kerja keras." Mertuaku mengangguk cepat. Bibirnya melengkung puas. Adik iparku, Dinda, menyeringai sambil main HP, seolah kata-kata kakaknya itu sudah jadi rahasia umum yang akhirnya diucapkan keras. Beberapa tamu di meja sebelah menoleh. Aku mendengar bisikan halus. Pelayan yang sedang menuang air berhenti sedetik. Tanganku gemetar pegang gelas. Bukan karena marah. Bukan karena sedih. Tapi karena aku tahu persis apa yang akan kulakukan setelah ini. Aku tersenyum. Tipis. Sopan. Seperti istri yang baik. "Permisi sebentar," kataku pelan. Tidak ada yang peduli. Bagas sudah sibuk bercerita tentang proyeknya. Mertuaku menimpali dengan cerita tentang tetangganya yang istrinya malas. Dinda tertawa kecil sambil nge-story Instagram. Aku berdiri, ambil clutch kecilku, lalu berjalan ke toilet dengan langkah tenang. Pintu kamar mandi tertutup. Aku kunci dari dalam. Cermin besar di depanku memantulkan wajah yang sama. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya mata yang lelah dan bibir yang masih tersenyum otomatis. Aku keluarkan HP dari clutch. Tangan masih sedikit gemetar saat membuka Gmail. Ada satu draft email yang sudah menunggu 3 bulan. Judulnya, Final Confirmation, Launch Approval. 3 bulan lalu, aku diam-diam mendaftarkan platform edukasi digitalku ke program akselerator bisnis internasional. Namanya, Cahaya Nusa. Platform pembelajaran untuk anak-anak di desa terpencil yang tidak punya akses internet stabil. Aku gunakan tabungan pribadi dari warisan almarhum ayah. 2.000 peserta dari seluruh Asia Tenggara. Aku lolos. Investor dari Singapura tertarik. Dana tahap pertama sudah masuk rekening 3 minggu lalu. Bagas tidak tahu apa-apa. Dia pikir aku cuma masak, bersih-bersih, nonton drama Korea, dan tidur siang. Jari-jariku bergerak cepat. Aku ketik satu kalimat pendek. "I'm ready to launch next Monday. Please proceed with media announcement." Klik. Terkirim. Aku menatap layar HP beberapa detik. Notifikasi email balasan langsung muncul. Confirmed. Press release will go live 9 AM Monday. Congratulations. Amara. Aku simpan HP. Cuci tangan, perbaiki lipstik yang sedikit luntur. Wajahku di cermin terlihat sama. Tapi ada yang berbeda di mata. Ada keputusan final yang tidak bisa ditarik kembali. Saat aku kembali ke meja, Bagas sedang berfoto bersama keluarganya. Mertuaku memanggil, "Amara, sini foto bareng." Aku berdiri di pojok. Dinda menyingkir sedikit seolah aku bau. Fotografer amatir temannya Bagas mengambil beberapa angle. Semua tersenyum. Semua terlihat bahagia. Aku juga tersenyum. Tapi di dalam clutch yang kugenggam, ada HP yang menyimpan email konfirmasi peluncuran platform senilai miliaran rupiah. Ada kontak wartawan yang akan menghubungiku Senin pagi. Ada investor asing yang sudah transfer dana ke rekening atas namaku sendiri. Makan malam selesai. Bagas bicara terus tentang kantor. Mertuaku bicara tentang arisan. Dinda bicara tentang tas branded barunya. Tidak ada yang bertanya kabarku. Tidak ada yang sadar aku baru saja mengirim email yang akan mengubah segalanya. Kami pulang naik mobil. Bagas menyetir sambil senandung lagu. Aku duduk di sebelahnya, menatap jalanan Jakarta yang ramai. Lampu kota berkelip-kelip. Gedung-gedung tinggi berdiri seperti saksi bisu. "Kamu kenapa diam terus?" tanya Bagas tiba-tiba. Aku menoleh. "Nggak apa-apa. Capek aja." "Ya udah istirahat. Besok masak soto ya. Aku pengen." "Oke."
Dia tersenyum puas. Lalu fokus lagi ke jalan. Aku kembali menatap jendela. Di dalam dada, jantung berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu, Senin pagi, dalam 3 hari, seluruh Indonesia akan tahu namaku. Media akan memberitakan. Wartawan akan datang. Investor akan telepon. Platformku akan tayang di mana-mana. Dan Bagas? Dia masih pikir aku cuma istri yang gak berguna. Sampai rumah, aku langsung ke kamar. Bagas nonton TV di ruang tamu. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. HP bergetar. Notifikasi dari tim developer. Platform final testing done. All systems ready for Monday launch. Aku balas dengan emoji centang. Lalu aku matikan lampu. Tutup mata. Tapi tidak tidur. Karena aku tahu 3 hari lagi, saat Bagas bangun dan buka HP, dia akan melihat wajahku di berita nasional. Dia akan melihat artikel tentang Amara Kinanti, sosok di balik inovasi pendidikan terbaru Indonesia. Dia akan melihat komentarnya sendiri malam ini, tentang istri yang gak ngapa-ngapain. Terulang di kepalanya seperti lelucon paling menyakitkan yang pernah dia buat. Dan aku akan tetap tersenyum. Sama seperti malam ini. Tapi kali ini, seluruh negara akan tahu siapa Amara Kinanti sebenarnya. 3 bulan sebelum malam itu, aku duduk sendirian di kamar tengah malam saat Bagas tidur pulas setelah pulang mabuk dari kantor. Laptopku menyala. Formulir pendaftaran Southeast Asia Women Innovators Accelerator terbuka di layar. Tanganku berkeringat saat mengisi data terakhir. Nama platform, Cahaya Nusa. Deskripsi, platform edukasi digital berbasis AI untuk anak-anak di desa terpencil tanpa akses internet stabil. Sumber dana, tabungan pribadi dari warisan almarhum ayah, 150 juta rupiah yang Bagas tidak pernah tahu aku simpan di rekening terpisah. Aku klik, submit application, jam 2 pagi. Konfirmasi pendaftaran masuk email. Aku tutup laptop cepat saat Bagas bergerak dalam tidur. 5 minggu kemudian, email itu datang. Congratulations, Amara Kinanti. You are selected as one of 50 finalis from 2,000 applicants across Southeast Asia. Aku baca email itu 3 kali di dapur sambil menggoreng tempe untuk sarapan Bagas. Jantung berdegup keras. Tangan hampir menjatuhkan spatula. Tapi aku tidak berteriak. Tidak loncat-loncat. Hanya berdiri diam di depan kompor. Menatap layar HP yang gemetar di genggaman. Bagas masuk dapur, ambil kopi yang sudah kubuat. Lalu bilang, tempenya gosong. Aku langsung balik ke kompor. Benar. Pinggiran tempe hitam kecoklatan. Maaf, kataku. Dia cuma menggeleng, ambil roti tawar, lalu pergi ke ruang tamu. Tidak ada yang berubah baginya. Tapi bagiku, dunia baru saja terbuka. 2 minggu setelah itu, aku ikut program intensif online setiap Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 2 siang, waktu Bagas kerja. Aku bilang padanya aku ikut kelas yoga online dan meditasi. Dia cuma bilang, terserah, yang penting rumah bersih. Setiap sesi, aku belajar cara pitch ke investor, cara buat financial projection, cara bangun strategi marketing viral. Aku presentasi ide Cahaya Nusa di depan mentor dari Silicon Valley lewat Zoom. Mereka bilang, this is exactly what Indonesia needs. Minggu ketiga, ada sesi pitching final di depan 5 investor internasional. Aku nervous sampai lupa makan siang. Tapi saat giliran bicara, aku jelaskan visi Cahaya Nusa dengan suara yang tidak gemetar. Aku tunjukkan prototipe yang kubuat sendiri selama 2 bulan. Video pembelajaran animasi lokal, sistem offline first yang bisa diakses tanpa internet, konten disesuaikan budaya setiap daerah. Investor dari Singapura, seorang wanita bernama Grace Lim, bertanya, how much do you need for initial launch? Aku jawab tanpa ragu, 500 juta rupiah untuk 6 bulan pertama. 2 hari kemudian, email masuk.
We are pleased to inform you that Grace Lim has committed $50 Singapura as your seed funding. Aku baca angka itu berulang kali. 500 juta rupiah lebih. Uang itu masuk rekening bisnisku seminggu setelahnya. Bagas tidak tahu apa-apa. Saat dia pulang malam itu, aku sedang masak rendang kesukaannya. Dia duduk di meja makan sambil komplain tentang atasannya yang menyebalkan. Aku mendengarkan sambil menata piring. Di dalam tas kerjaku yang tergantung di belakang pintu, ada kontrak investasi yang baru kutandatangani secara digital siang tadi. Kamu dengerin gak sih? Tanya Bagas tiba-tiba. Aku kedip. Dengerin. Kamu bilang atasanmu gak adil. Dia menatapku curiga. Kamu aneh belakangan ini. Jantungku berhenti sedetik. Aneh gimana? Entahlah. Kamu lebih diam. Aku tersenyum. Aku kan emang orangnya pendiam. Dia mengangkat bahu, lalu fokus lagi ke HP-nya. Krisis berlalu. Tapi malam itu, setelah Bagas tidur, aku buka laptop lagi. Tim developer yang kurekrut, 3 orang freelancer terbaik yang kutemukan lewat program akselerator, mengirim update. Platform hampir siap. Tinggal final testing. Rencana launching Senin depan. Aku balas email mereka. Proceed with final testing. I'll confirm launch date soon. Lalu aku tutup laptop. Berbaring di kasur sebelah Bagas yang mendengkur pelan. Langit-langit kamar terlihat buram dalam gelap. Aku tidak bisa tidur. Karena aku sadar, sebentar lagi, rahasia 3 bulan ini akan meledak. Media akan memberitakan. Nama Bagas akan disebut sebagai suami dari Amara Kinanti, founder Cahaya Nusa. Bukan sebaliknya. Dan dia tidak punya persiapan sama sekali. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal. Masak sarapan seperti biasa. Bagas turun tangga sambil pasang dasi. Hari ini aku pulang malam. Ada meeting klien, katanya tanpa menatapku. Oke, aku masakin sesuatu buat besok aja. Dia angguk, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku langsung buka laptop. Email baru dari tim media akselerator. Press release draft ready. We do send it to 15 major news outlets next Monday at 9 AM. Confirm. Aku tatap layar lama. Ini titik tidak bisa kembali. Setelah Senin, semua orang akan tahu. Bagas akan tahu. Keluarganya akan tahu. Teman-temannya yang suka merendahkanku akan tahu. Jari-jariku mengetik balasan. Confirmed. Launch Monday, 9 AM. Klik. Terkirim. Aku tutup laptop. Tarik napas panjang. Keluar ke teras belakang, menatap langit pagi Jakarta yang kelabu. Burung-burung berkicau. Tetangga sebelah mulai nyalakan mesin cuci. Semuanya terlihat normal. Tapi dalam 5 hari, hidup ini tidak akan pernah sama lagi. Aku kembali ke dalam rumah, cuci piring sarapan, lipat cucian, pel lantai. Rutinitas yang Bagas pikir adalah satu-satunya hal yang kulakukan setiap hari. Dia tidak tahu bahwa sambil melipat bajunya, aku memikirkan strategi marketing untuk menjangkau 5.000 sekolah di seluruh Indonesia. Dia tidak tahu bahwa sambil mengepel, aku merencanakan meeting dengan Kementerian Pendidikan minggu depan. Dia pikir aku tidak berguna. Dia akan segera tahu betapa salahnya dia. Bel rumah berbunyi pukul 10 pagi, 3 hari sebelum peluncuran. Aku buka pintu, dan mertuaku sudah berdiri di sana dengan tas hitam besar di tangan kanan. Wajahnya datar tanpa senyum. Di belakangnya ada Dinda, adik iparku, sibuk main HP sambil mengunyah permen karet. Assalamualaikum, Amara, kata mertuaku sambil langsung masuk tanpa menunggu jawaban. Aku mundur. Waalaikumsalam. Bu, ada apa? Dia taruh tas besar itu di sofa dengan bunyi gedebak keras. Resleting terbuka sedikit. Aku lihat tumpukan pakaian kotor di dalamnya. Aku kesini mau ajarin kamu jadi istri yang bermanfaat, katanya sambil duduk, seolah ini rumahnya sendiri. Bagas cerita kamu di rumah cuma nganggur.
Jadi aku bawa cucian kami semua. Kamu cuci, setrika, lipat rapi. Biar kamu belajar kerja beneran. Dinda nyengir dari belakang. Iya, Mbak. Aku juga bawa sepatuku yang kotor. Cuciin ya. Napas tersangkut di tenggorokan. Bukan karena kaget, tapi karena mereka benar-benar serius. Aku lihat ke ruang tamu. Bagas duduk di sana, laptop terbuka, mata fokus ke layar. Dia mendengar semuanya, tapi tidak bilang apa-apa. Bahkan tidak mengangkat kepala. Bagas, panggilku pelan. Dia cuma angkat tangan tanpa menatap. Iya, terserah mama aja. Mertuaku tersenyum tipis. Kemenangan kecil di wajahnya. Nah, pintar. Sekarang ambil cuciannya. Jangan lama-lama. Aku berdiri diam beberapa detik. Tangan mengepal di samping tubuh. Mulut kering. Tapi aku tidak bicara. Tidak membantah. Aku ambil tas besar itu, angkat dengan kedua tangan. Beratnya hampir 10 kilo, lalu bawa ke area cuci belakang. Dinda tertawa kecil. Dasar pembantu gratis. Aku tutup pintu belakang. Buka tas itu. Di dalamnya ada baju-baju kotor mertuaku, celana dalam Dinda, handuk-handuk bau, bahkan kaos kaki Bagas yang sepertinya sudah seminggu tidak dicuci. Sepatunya, 4 pasang, berlumpur dan bau keringat. Aku tatap semuanya. Lalu aku mulai pisahkan berdasarkan warna. Putih. Gelap, berwarna, tangan bergerak otomatis. Masukkan deterjen, nyalakan mesin cuci. Air mulai mengalir. Aku cuci sepatu satu persatu dengan sikat keras, sabun colek, dan air dingin yang bikin jari mati rasa. Dari jendela kaca, aku lihat mertuaku dan Dinda duduk santai di ruang tamu. Mereka makan kue yang kubuat kemarin sambil nonton TV. Bagas masih sibuk dengan laptop. Sesekali ketik cepat, telepon sebentar, lalu ketik lagi. Tidak ada yang peduli aku berlutut di lantai keramik belakang. Tangan penuh busa sabun, mencuci sepatu orang lain. 3 jam kemudian, semua cucian selesai dijemur. Aku masuk lagi ke rumah, tangan merah dan kasar karena deterjen. Mertuaku menatapku dari sofa. Sudah? Cepat juga. Besok aku bawa lagi ya. Kamu kan nganggur di rumah. Jadi nggak masalah. Aku cuma mengangguk. Dinda bangkit. Ambil tasnya. Oh iya. Sepatuku yang putih jangan sampai kuning ya. Kalau kuning, cuci ulang. Mereka pergi tanpa bilang terima kasih. Bagas antarkan mereka sampai depan pintu. Masih sambil pegang HP. Masih tanpa menatapku sekalipun. Pintu tertutup. Rumah sunyi. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap tas kosong yang ditinggalkan mertuaku di sofa. Bau deterjen masih menempel di tangan. Baju basah kuyup di bagian dada karena cipratan air cucian. Bagas kembali ke sofa. Buka laptop lagi. Makasih ya udah bantuin mama. Bantuin. Seolah aku punya pilihan. Aku tidak jawab. Langsung ke kamar mandi, cuci tangan sampai bersih, ganti baju. Lalu aku ambil laptop dari lemari yang kukunci rapat. Bagas tidak pernah tahu aku punya laptop sendiri. Pukul 8 malam, setelah Bagas tidur duluan karena kecapean, aku duduk di meja dapur dengan laptop menyala. Email dari tim developer masuk 1 jam lalu. Final testing phase. Need your approval on TC12 critical points before launch tomorrow. Aku buka file yang mereka kirim. 12 poin teknis tentang sistem backend, user interface, database security, payment gateway integration. Aku baca satu persatu dengan teliti. Ada 3 poin yang perlu revisi kecil. Aku tulis feedback detail. Kirim balik. Pukul 10 malam, mereka balas. Revisions done. Running final test now. Aku tunggu sambil buat kopi. Jendela dapur terbuka sedikit. Angin malam masuk dingin. Suara jangkrik terdengar dari taman belakang. Pukul 11 lewat 15 menit. Email masuk lagi. All tests passed.
Platform ready for launch. Media kit send to 15 outlets. Press release scheduled 9 AM tomorrow. Congratulations. Amara. Aku tutup laptop perlahan. Taruh di atas meja. Tatap layar hitam yang memantulkan wajahku sendiri. Mata lelah, rambut diikat asal. Bekas sabun deterjen masih terlihat samar di pipi kiri. Besok pagi, jam 9, seluruh Indonesia akan tahu namaku. Besok pagi, Bagas akan bangun dan lihat notifikasi berita di HP-nya. Besok pagi, mertuaku akan terima telepon dari teman-temannya yang tanya, "Kok menantu kamu hebat banget?" Besok pagi, Dinda akan scroll Instagram dan lihat wajahku di mana-mana. Aku berdiri, cuci gelas kopi, matikan lampu dapur. Masuk kamar, Bagas tidur miring membelakangi, dengkuran pelan teratur. Aku berbaring di sisi kasur. Mata terbuka menatap gelap. Tanganku masih terasa pegal dari mencuci cucian mereka seharian. Tapi besok, tangan ini akan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pendidikan untuk menyebarkan cahaya Nusa ke 5.000 sekolah. Besok, mereka semua akan tahu. Jam 9 pagi tepat, aku duduk sendirian di meja dapur dengan laptop terbuka dan HP di sebelah kanan. Bagas sudah berangkat kerja setengah jam lalu. Rumah sunyi. Aku refresh halaman berita. Dan di situ, artikel pertama muncul. Amara Kinanti, wanita di balik platform pendidikan revolusioner, Cahaya Nusa. Jantung berhenti sedetik. Aku klik artikelnya. Fotoku terpampang besar. Foto profesional yang diambil tim PR minggu lalu tanpa sepengetahuan Bagas. Di bawahnya ada kutipan wawancara singkat yang kulakukan via email. Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Cahaya Nusa hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia punya akses belajar. Aku scroll ke bawah. Komentar sudah ratusan. Luar biasa. Ini baru inovator sejati. Perempuan Indonesia hebat. Refresh lagi. Media kedua muncul. Lalu ketiga. Keempat. Dalam 10 menit, 15 outlet besar sudah memberitakan. HP bergetar. Telepon masuk dari nomor tidak dikenal. Aku angkat dengan tangan gemetar. Halo. Selamat pagi, Ibu Amara. Saya dari Metro TV. Kami ingin mengundang Ibu untuk wawancara eksklusif siang ini pukul 1. Apakah Ibu bersedia? Mulut kering. Siang ini. Iya, Bu. Ini momentum penting. Berita Ibu sudah viral di mana-mana. Aku tatap jam dinding. Baik. Saya bersedia. Sempurna. Kami kirim mobil pukul 12. Terima kasih, Bu. Telepon diputus. Belum sempat aku taruh HP. Telepon kedua masuk. Kompas TV. Lalu Detik. Lalu influencer pendidikan dengan 2 juta followers yang minta kolaborasi. Lalu investor baru dari Malaysia. Telepon tidak berhenti berdering selama 1 jam penuh. Aku terima semua panggilan sambil mencatat di notes HP. Wawancara TV, 3 stasiun. Podcast, 2 undangan. Webinar, 4 permintaan. Meeting investor, 6 proposal masuk email. Pukul 11, aku buka Twitter. Namaku trending di posisi 3 nasional. Tagar Cahaya Nusa dan Amara Kinanti bertebaran di timeline. Orang-orang sharing artikel, screenshot platform, bahkan ada yang bikin fan art. Seseorang mention, "Ini istri orang atau masih single? Kalau masih single, aku mau daftar jadi suami." Yang lain balas, "Udah nikah kayaknya. Tapi suaminya siapa ya? Kok enggak pernah kelihatan?" Aku keluar dari Twitter. Napas tersengal meski cuma duduk diam. Pukul 12 lewat 10 menit, mobil Metro TV sudah parkir di depan rumah. Aku ganti baju, blus putih formal, rok hitam selutut, rambut diikat rapi, makeup natural. Aku lihat pantulan diriku di cermin. Ini bukan Amara yang kemarin mencuci sepatu kotor. Ini Amara yang akan bicara di televisi nasional.
Wawancara berlangsung 20 menit. Presenter perempuan ramah bertanya tentang visi, misi, tantangan, rencana ekspansi. Aku jawab semua dengan tenang, senyum profesional, suara tidak gemetar. Kamera menyorot wajahku dari 3 angle berbeda. Terakhir, Bu Amara, tanya presenter. Siapa yang paling mendukung ibu dalam perjalanan ini? Pertanyaan itu menohok dada. Aku diam sebentar. Almarhum ayah saya, jawabku pelan. Beliaulah yang mengajarkan saya bahwa perempuan tidak perlu izin untuk bermimpi. Presenter mengangguk. Matanya berkaca. Luar biasa. Terima kasih, Bu Amara. Aku pulang pukul 3 sore. Begitu buka pintu, Bagas sudah duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya pucat, mata merah. HP diletakkan terbalik di meja, seolah dia tidak mau melihatnya lagi. Aku tutup pintu pelan. Kamu pulang cepat. Dia tidak jawab, cuma menatapku seperti melihat orang asing. Aku taruh tas di meja. Ada apa? Bagas mengangkat HP-nya perlahan. Layar menghadap ke arahku. Di situ ada screenshot artikel berita dengan wajahku besar di tengah. Judul tebal, Amara Kinanti, inovator muda yang mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Ini kamu? Tanyanya, suara serak. Iya. Sejak kapan? 3 bulan lalu aku mulai. Hari ini launching resmi. Dia meletakkan HP lagi, tangan gemetar. Kenapa aku nggak tahu? Karena kamu nggak pernah tanya. Bagas berdiri cepat, langkah mondar-mandir di ruang tamu. Tangannya garuk-garuk rambut, napas pendek-pendek. Tadi di kantor, katanya tiba-tiba. Atasanku masuk ruangan kerja, panggil aku ke mejanya. Dia tanya, Bagas, ini istri kamu kan? Sambil tunjukin artikel di komputernya. Aku bengong. Semua teman kantor langsung kerumunan lihat. Mereka bilang, wah, hebat istrimu. Kok kamu nggak cerita? Pasti kamu bangga banget. Dia berhenti, menatapku dengan mata kosong. Aku cuma bisa senyum. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Diam sejenak. Cuma suara AC yang mendengung pelan. Terus yang tadi, lanjutnya. Temenku video call, tunjukin TV di kantornya. Kamu lagi wawancara. Kamu bicara lancar. Senyum. Confident. Aku lihat orang itu. Aku nggak kenal. Aku berdiri diam. Tidak maju. Tidak mundur. Bagas duduk lagi. Kepala ditopang kedua tangan. Kamu punya uang dari mana? Kamu bikin platform sebesar itu gimana? Kamu. Warisan ayah. Potongku. 150 juta. Aku simpan terpisah. Aku pakai untuk modal awal. Investor dari Singapura sudah transfer 500 juta lebih minggu lalu. Wajahnya makin pucat. 500 juta. Iya. Dan aku nggak tahu apa-apa. Kamu sibuk bilang aku nggak berguna. Jadi aku buktikan sendiri. HP-ku berdering lagi. Aku angkat. Halo. Bu Amara, saya dari Kementerian Pendidikan. Kami tertarik untuk meeting membahas kolaborasi Cahaya Nusa dengan program pemerintah. Apakah Ibu bisa besok pagi jam 10? Aku lihat Bagas yang masih duduk terpaku. Bisa. Saya akan datang. Telepon diputus. Bagas menatapku. Kementerian Pendidikan. Iya. Mereka mau kolaborasi. Dia tertawa kecil. Tawa tanpa suara. Pahit. Hancur. Aku kemarin bilang kamu nggak ngapa-ngapain di rumah. Aku tidak jawab. Sekarang seluruh kantor tahu istriku orang penting. Dan aku yang terlihat bodoh. HP berdering lagi. Influencer pendidikan. Aku angkat sambil berjalan ke kamar. Meninggalkan Bagas sendirian di ruang tamu dengan wajah yang tidak lagi aku kenali. Bukan karena marah, bukan karena bangga, tapi karena dia baru sadar dia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri.
Bagas duduk di ujung kasur, punggung membungkuk, kepala tertunduk dalam. Dia tidak menatapku sejak pulang dari kantor tadi sore. Jam dinding menunjuk pukul 10 malam. Rumah gelap kecuali lampu kamar yang menyala redup. Amara. Suaranya parau. Kita perlu bicara. Aku tidak jawab. Sibuk melipat baju yang baru kusetrika. Agenda besok sudah padat. Meeting kementerian pagi, wawancara podcast siang, video call investor sore. Tadi di kantor. Lanjutnya pelan. Rizky tanya. Kok istrimu sukses gitu? Kamu ngapain aja? Dia ketawa. Yang lain ikut ketawa. Tanganku berhenti melipat. Aku tatap punggungnya yang masih membungkuk. Terus saat meeting sama atasan, katanya lagi, suara makin serak. Pak Hendra bilang di depan semua orang, mungkin kamu yang harusnya di rumah, Bagas. Biar istrimu yang kerja. Semua orang diam. Aku cuma bisa senyum. Padahal dalam hati aku pengen hilang. Aku letakkan baju di kasur. Duduk di tepi, jarak 2 meter darinya. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Bagas mengangkat kepala, menatapku dengan mata merah. Karena aku mau kamu tahu, selama ini aku takut. Takut apa? Takut sama kamu. Dada sesak. Bukan karena sedih. Tapi karena jawaban itu terlalu jujur dan terlalu terlambat. Kamu terlalu pintar, Amara, katanya cepat, seolah mengeluarkan sesuatu yang lama dipendam. Sejak awal nikah, aku sudah tahu. Kamu lebih pintar dari aku. Kamu lebih teliti. Kamu bisa ngomong Inggris lancar. Aku enggak. Kamu bisa coding. Aku enggak. Kamu punya ide-ide gila yang aku enggak pernah kepikiran. Dia berhenti sebentar. Napas pendek-pendek. Aku takut kamu sadar. Aku takut kamu ninggalin aku. Jadi aku bikin kamu merasa kecil. Biar kamu nggak sadar kamu bisa hidup tanpa aku. Ruangan seketika sunyi. Cuma suara AC yang mendesis pelan. Kata-katanya menggantung di udara seperti asap beracun. Aku berdiri. Kaki melangkah maju. Berhenti tepat di depannya. Dia dongak menatapku. Wajahnya basah. Matanya penuh harap yang salah tempat. Jadi selama 6 tahun, kataku pelan tapi tegas, kamu merendahkanku di depan keluargamu. Kamu bilang aku nggak ngapa-ngapain. Kamu biarkan mamamu bawa cucian kotor ke rumah kita. Kamu diam aja pas Dinda manggil aku pembantu gratis. Semua itu karena kamu takut kalah. Bagas tidak menjawab. Cuma menutup wajah dengan kedua tangan. Jawab aku, Bagas. Iya, bisiknya dari balik tangan. Iya, aku egois. Aku pengecut. Aku tahu itu sekarang. Aku mundur 1 langkah. Tangan gemetar. Bukan karena lemah tapi karena amarah yang sudah 6 tahun tertahan mulai keluar perlahan. Terkontrol, mematikan. Kamu menghancurkan kepercayaan diriku selama 6 tahun. Ucapku, setiap kata keluar seperti peluru. Hanya karena takut kalah. Itu bukan cinta, Bagas. Dia mengangkat wajah cepat. Tapi aku sayang sama kamu. Itu pengecut. Matanya membelalak. Mulut terbuka tapi tidak ada suara keluar. Orang yang sayang gak bikin pasangannya merasa gak berguna setiap hari. Orang yang sayang gak diam pas keluarganya ngehina istrinya di restoran. Orang yang sayang gak bilang, terserah mama aja. Pas mertuanya suruh istrinya jadi pembantu. Bagas berdiri, langkah goyah maju ke arahku. Amara, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku. Maafmu terlambat 6 tahun. Tapi aku bisa berubah. Aku nggak butuh kamu berubah sekarang. Aku butuh kamu nggak pernah jadi orang seperti ini dari awal. HP-ku bergetar di meja. Notifikasi email masuk. Proposal kerjasama dari perusahaan Jepang. Mereka tawarkan ekspansi Cahaya Nusa ke seluruh Asia Tenggara. Nilai kontrak, 2 miliar rupiah. Aku ambil HP, baca emailnya sekilas.
lalu taruh lagi tanpa ekspresi. Bagas menatap gerakanku. Apa itu? Urusan kerja. Kerja apa? Kerja yang kamu pikir nggak pernah aku lakuin. Wajahnya hancur lebih dalam. Dia mundur, duduk lagi di tepi kasur, kepala ditopang tangan. Aku nggak tahu harus gimana, bisiknya. Aku nggak tahu cara minta maaf yang benar. Nggak ada cara yang benar. Karena yang kamu rusak nggak bisa diperbaiki cuma pakai kata maaf. Aku berjalan ke lemari, ambil tas kerja, masukkan laptop dan dokumen penting. Bagas menatapku bingung. Kamu mau kemana? Hotel. Besok aku ada meeting penting. Aku nggak mau tidur di rumah ini malam ini. Dia berdiri cepat. Panik. Jangan pergi. Play AC. Kita bisa bicarain ini. Kita sudah bicara. Dan aku sudah dengar semua yang perlu aku dengar. Aku seret tas ke pintu kamar. Bagas ikut dari belakang. Tangan terulur seolah mau pegang bahuku tapi tidak berani menyentuh. Amara, kumohon, jangan tinggalin aku. Aku berhenti di ambang pintu. Toleh sedikit, tidak sepenuhnya menatapnya. Kamu yang udah ninggalin aku duluan. Bagas, 6 tahun lalu. Aku baru sadar sekarang. Pintu kamar tertutup. Aku turun tangga, keluar rumah. Masuk mobil yang sudah kupesan lewat aplikasi. Supir menyapa ramah. Aku balas seadanya. Mobil melaju meninggalkan rumah yang lampunya masih menyala terang. Dari kaca spion, aku lihat Bagas berdiri di teras. Siluet gelap di bawah lampu teras. Menatap mobil yang menjauh. Aku tidak menoleh lagi. HP bergetar. Pesan dari Grace Lim, investor dari Singapura. Amara. Congratulations on the launch. Let's this two series are funding next week. This is just the beginning. Aku ketik balasan cepat. Thank you, Grace. I'm ready. Mobil belok ke jalan raya. Lampu kota berkelip di luar jendela. Jakarta malam ini terasa berbeda. Bukan lagi kota yang menjebakku, tapi kota yang membuka jalan. Bagas pikir aku akan patah setelah pengakuannya malam ini. Dia salah. Aku baru saja mulai berdiri. Bel rumah berbunyi pagi-pagi. Padahal aku baru pulang dari hotel semalam untuk ambil dokumen. Bagas masih tidur. Atau pura-pura tidur. Di kamar. Aku buka pintu. Dan mertuaku berdiri di sana dengan senyum lebar yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Amara, sayang. Katanya sambil peluk aku cepat. Tubuhku kaku. Dia tidak pernah memelukku. Ada apa, Bu? Dia masuk tanpa dipersilakan. Tapi kali ini tanpa tas cucian. Tangannya kosong. Wajahnya penuh riasan tebal. Lipstik merah. Bedak putih. Alis digambar tajam. Aku dengar kamu sukses besar. Cahaya Nusa. Ya? Luar biasa. Nak, aku bangga. Bangga. Kata yang tidak pernah keluar dari mulutnya untuk aku. Terima kasih. Dia duduk di sofa. Tepuk-tepuk tempat sebelahnya. Aku tetap berdiri. Duduk dong. Kita kan keluarga. Aku duduk di sofa seberang. Jarak aman. Mertuaku menarik napas panjang. Lalu tersenyum lagi. Senyum yang terlalu manis. Terlalu dipaksakan. Amara, aku mau minta maaf. Katanya pelan. Aku tahu aku dulu terlalu keras sama kamu. Aku pikir kamu belum siap jadi istri yang baik. Tapi ternyata aku salah. Kamu hebat. Kata-kata itu keluar mulus. Tapi matanya tidak berubah. Tetap tajam. Tetap menghitung. Mungkin Bagas yang harus belajar dari kamu. Lanjutnya sambil ketawa kecil. Dia kan masih muda. Masih perlu bimbingan. Kamu bisa bantu dia, kan? Aku diam. Menatapnya tanpa ekspresi. Dan aku dengar kamu dapat investor gede. Ada rencana ekspansi, ya? Suaranya berubah. Lebih cepat, lebih antusias. Kalau misalnya kamu butuh bantuan administrasi atau apa, Dinda bisa bantu loh.
Dia kan juga pintar. Atau kalau butuh koneksi di komunitas ibu-ibu, aku bisa bantuin promosin. Ah, di situ alasannya. Tidak perlu, Bu. Timku sudah lengkap. Senyumnya meluntur sedikit. Tapi kan keluarga harus saling bantu. Keluarga yang dulu suruh aku cuci sepatu kotor. Wajahnya pucat seketika. Mulut terbuka tapi tidak ada kata keluar. Aku berdiri. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku harus siap-siap. Ada meeting. Mertuaku berdiri cepat. Tangan terulur. Amara, jangan salah paham. Aku tulus kok. Bu pulang aja. Aku sibuk. Dia menatapku beberapa detik, antara marah dan takut, lalu mengambil tasnya dan pergi tanpa kata lagi. Pintu tertutup keras. Bagas keluar dari kamar, mata bengkak, rambut acak-acakan. Itu Mama. Iya, udah pulang. Dia ngomong apa? Nggak penting. Dia berdiri di tengah ruang tamu. Bingung mau ngomong apa. HP-nya bunyi. Dia lihat layar. Wajahnya makin pucat. Ada apa? Tanyaku datar. Email dari HRD kantor. Aku dipindahin ke divisi procurement. Gaji turun 30%. Aku tidak terkejut. Divisi procurement. Tempat pembuangan pegawai bermasalah. Kenapa? Performa menurun. KPI nggak tercapai 3 bulan berturut-turut. Mereka bilang aku nggak fokus. Dia duduk lemas di sofa. Sejak berita kamu keluar, aku nggak bisa konsentrasi. Tiap meeting orang ngomongin kamu. Tiap makan siang teman-teman nanya terus. Aku jadi nggak bisa kerja dengan benar. Aku ambil tas kerja dari meja. Itu masalahmu, bukan masalahku. Amara. Aku mau ke kantor notaris. Jangan tunggu aku pulang. Matanya membelalak. Notaris? Buat apa? Ngurusin dokumen apartemen. Aku pindah minggu depan. Bagas berdiri cepat. Langkah tersandung ke arahku. Pindah? Kamu mau ninggalin rumah ini? Iya. Terus kita gimana? Aku menatapnya langsung untuk pertama kali hari ini. Wajahnya kacau. Janggut mulai tumbuh tidak teratur. Mata cekung. Baju kaos lusuh yang dipakainya sudah 2 hari. Aku nggak minta cerai. Aku cuma pergi. Kamu tetap di rumah ini. Bayar cicilan sendiri. Hidup sendiri. Rasain sendiri. Tapi kita masih nikah. Di kertas. Iya. Di kehidupan nyata, aku geleng pelan. Udah lama nggak. Aku berjalan ke pintu. Bagas ikut dari belakang. Suara bergetar. Aku bisa berubah. Kasih aku waktu. Please. Amara. Tanganku digagang pintu. Aku berhenti tapi tidak menoleh. 6 tahun aku kasih waktu. Setiap hari aku kasih kesempatan. Kamu yang gak pernah lihat. Pintu terbuka. Panas matahari langsung menyengat. Mobil rental sudah menunggu di depan. Aku sewa bulanan sekarang. Tidak mau pakai mobil keluarga lagi. Amara. Teriaknya dari dalam rumah. Aku masuk mobil. Pintu tertutup. AC menyala dingin. Supir bertanya. Kemana, Bu? Apartemen Somerset, Sudirman. Mobil melaju. Dari kaca spion, aku lihat Bagas berdiri di depan pagar, tangan terangkat setengah jalan, seperti mau melambaikan tapi tidak jadi. Sosoknya mengecil seiring mobil menjauh. Tidak ada air mata. Tidak ada sesak dada. Hanya hampa, tapi hampa yang tenang, seperti badai yang sudah berlalu dan meninggalkan langit jernih. HP bergetar. Pesan dari agen properti. Bu Amara. Apartemen Anda sudah siap. Furnished lengkap sesuai request. Bisa pindah kapan saja. Aku balas. Besok pagi. Tolong siapkan akses kartu. Pesan lain masuk. Tim developer.
Platform mencapai 10,000 pengguna aktif dalam 48 jam. Server stabil. Feedback positif 96%. Lalu notifikasi Instagram. Akun Cahaya Nusa yang kubuat baru kemarin sudah 50.000 followers. Komentar-komentar membanjiri setiap postingan. Terima kasih Bu Amara. Anak saya di desa akhirnya bisa belajar. Ini perubahan nyata. Mobil berhenti di lampu merah. Aku tatap jalanan Jakarta. Macet seperti biasa. Motor berseliweran. Pedagang asongan menawarkan air mineral. Tapi hari ini semuanya terlihat berbeda. Lebih jelas. Lebih hidup. Karena untuk pertama kali dalam 6 tahun, aku tidak pulang ke rumah yang bukan rumah. Aku pulang ke diriku sendiri. Lampu hijau. Mobil melaju lagi. Di kaca spion, Jakarta yang kutinggalkan perlahan menghilang. Dan bersamanya, kehidupan lama yang tidak akan pernah kusentuh lagi. Ketukan keras di pintu apartemen membangunkanku tengah malam. Aku lihat jam. Pukul 2:30. Ketukan berlanjut. Lebih keras. Lebih putus asa. Amara. Buka pintunya. Suara Bagas. Aku bangun dari kasur. Berdiri di tengah ruangan gelap. Ketukan terus berlanjut. Kini disertai isakan. Please. Amara. Aku mohon. Buka pintunya. Kaki melangkah pelan ke arah pintu. Aku berdiri di sana, tangan menyentuh gagang dingin, tapi tidak memutar. Aku salah. Aku menyesal. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Suaranya pecah. Tangisan keras terdengar jelas dari luar. Bukan tangis biasa, tapi jeritan orang yang benar-benar hancur. Pintu sebelah terbuka. Suara wanita parubaya. Mas, ini tengah malam. Berisik. Maaf, Bu, jawab Bagas terbata. Ini istri saya. Saya perlu bicara sama dia. Istrinya nggak mau buka pintu. Berarti dia nggak mau ketemu. Pulang sana. Bu, please. Saya panggil security ya kalau Mas masih di sini. Pintu sebelah tertutup keras. Bagas kembali mengetuk. Lebih pelan kali ini, seperti orang yang kehabisan tenaga. Amara, aku tahu kamu di dalam. Aku tahu kamu dengar aku. Suaranya serak, hampir berbisik. Maafin aku. Aku bodoh. Aku egois. Aku nggak menghargai kamu. Aku bersandar di pintu, dahi menyentuh kayu dingin. Mata tertutup. 6 tahun. Lanjutnya, 6 tahun aku sia-siain kamu. Aku bilang kamu nggak berguna. Aku biarkan keluargaku nginjak-injak kamu. Dan kamu diam aja. Kamu sabar. Kamu tetap baik. Tangisnya pecah lagi. Aku dengar bunyi gesekan. Sepertinya dia duduk atau jatuh berlutut. Rumah sekarang kosong. Nggak ada masakan kamu. Nggak ada suara kamu. Nggak ada kamu. Aku baru sadar. Aku nggak punya apa-apa tanpa kamu. Tangan kananku terkepal. Kuku menancap ke telapak tangan. Kantor udah nggak respect aku lagi. Temen-temen ngejauhin. Mama nggak pernah telepon lagi sejak kamu pergi. Kayaknya dia lebih butuh kamu daripada aku. Semua orang ninggalin aku. Dan aku pantas dapat ini semua. Isakan keras. Bunyi kepala membentur pintu pelan. Berulang. Tapi aku nggak bisa. Amara. Aku nggak bisa hidup gini. Please. Buka pintunya. Kita bisa mulai lagi. Aku janji aku berubah. Aku janji. Aku ambil HP dari saku piyama. Ketik pesan. Jari gemetar di setiap huruf. Kamu bilang aku tidak berguna. Sekarang buktikan kamu bisa hidup tanpa aku. Kim. Ketukan berhenti. Hening beberapa detik. Lalu aku dengar HP-nya berbunyi. Notifikasi pesan masuk. Suara napasnya terdengar berat. Tidak teratur. Kamu serius? Suaranya lirih dari balik pintu. Kamu benar-benar nggak akan buka? Aku tidak balas.
Tidak ada pesan lagi. Hanya diam. Oke, katanya akhirnya. Suara hampir tidak terdengar. Oke, aku mengerti. Bunyi langkah kaki menjauh perlahan. Lift berbunyi. Pintu lift terbuka dan tertutup. Lalu sunyi total. Aku merosot ke lantai, punggung bersandar di pintu, kepala mendongak ke langit-langit apartemen yang gelap. Air mata keluar, bukan karena kehilangan, bukan karena kasihan, tapi karena beban 6 tahun akhirnya lepas dari pundak. Tangis keluar tanpa suara, hanya air yang terus mengalir di pipi. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku menangis untuk diriku sendiri. Pagi datang lambat. Aku tidak tidur lagi setelah kejadian itu. Duduk di balkon dengan secangkir kopi, menatap Jakarta yang mulai ramai. Notifikasi HP berbunyi, bukan dari Bagas, tapi dari tim. Bu, Kementerian Pendidikan aprove kolaborasi. Kita akan masuk 5,000 sekolah bulan depan. Aku balas dengan singkat. Perfect. Schedule meeting tim sore ini. 3 bulan berlalu seperti angin. Cahaya Nusa berkembang ke 12 provinsi. Pengguna aktif mencapai 200.000 anak. Investor Jepang masuk dengan dana 1 miliar. Aku terbang ke Singapura untuk konferensi pendidikan Asia Tenggara. Bicara di panggung besar di depan 500 orang. Ceritakan visi dan perjalanan Cahaya Nusa. Standing ovation. Lampu sorot. Kamera di mana-mana. Di antara kerumunan itu, aku tidak mencari wajah Bagas. Karena dia tidak ada. Dan untuk pertama kalinya, ketidakhadirannya tidak membuat lubang di dada. Aku terima email dari teman kuliahku yang masih di Jakarta. Amara, aku dengar Bagas resign dari kantornya. Dia pindah ke Bandung katanya. Nggak ada yang tahu dia kerja di mana sekarang. Kamu baik-baik aja. Aku baca email itu di kamar hotel Singapura. Jendela menghadap Marina Bay yang berkilauan di malam hari. Aku ketik balasan. Aku baik. Lebih baik dari sebelumnya. Delete. Aku tulis lagi. Terima kasih infonya. Aku baik. Kim. Laptop terbuka di meja. Proposal ekspansi Cahaya Nusa ke Vietnam dan Thailand sudah siap. Meeting dengan investor Korea Selatan besok pagi. Jadwal penuh sampai 3 bulan ke depan. Seminar, wawancara media, peluncuran fitur baru, kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah terpencil. HP bergetar. Notifikasi Instagram. Akun mertuaku, yang tidak pernah follow akunku, tiba-tiba muncul di suggested. Aku buka profilnya. Foto terakhir diposting 2 minggu lalu. Arisan keluarga. Semua orang tersenyum, tapi Bagas tidak ada di foto. Aku tidak follow. Aku tidak like. Aku tutup aplikasinya dan tidak pernah buka lagi. Karena mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Malam itu aku berdiri di balkon hotel lantai 28. Angin Singapura bertiup sejuk. Lampu kota seperti bintang jatuh yang berhenti di tanah. Di tangan kanan ada segelas wine. Hadiah dari Grace Lim yang bilang, "Celebrate your success, Amara. You deserve it." Aku angkat gelas itu ke arah langit malam. Bukan untuk Bagas. Bukan untuk keluarganya. Bukan untuk orang-orang yang meragukan. Tapi untuk Amara yang 6 tahun lalu duduk sendirian di kamar gelap, mengisi formulir pendaftaran dengan tangan gemetar, tidak tahu apakah dia cukup berani untuk memulai. Untuk Amara yang mencuci sepatu kotor sambil merencanakan strategi bisnis di dalam kepala. Untuk Amara yang berdiri di balik pintu apartemen, mendengar tangisan suami yang tidak bisa dia tolong lagi. Untuk Amara yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Aku minum wine itu perlahan. Pahit di lidah, hangat di dada. Dan untuk pertama kali dalam hidupku, aku tersenyum. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri yang sudah selamat.